ini kayaknya konten perdana aku di YouTube. I was always into it, mau bikin konten di YouTube, tapi kayak sampai sekarang itu belum ada idenya begitu mau bikin apa. Nah akhirnya tiba-tiba kepikiran momentum demokrasi yang sangat baik Indonesia, bukan yang sangat baik sih, yang sangat tepat Indonesia saat ini, dan kami berempat relate. Jadinya hold on a second, akhirnya membuat konten sama teman-teman sekolahku zaman dahulu yang kuanggap sangat berprestasi. Asik. Harus makan apa ya, tulah-tulah politik kali ya. Welcome to our first podcast, bisa dibilang podcast kita yang pertama bersama teman-teman sekolahku zaman dahulu kala. Ada 4 orang, bisa dibilang kita dulu top di kelas di top performers di kelas. Just kidding, tapi mereka semua punya keahlian masing-masing. Maksudnya kita punya spesifikasi ilmu dan keahlian yang berbeda-beda waktu masa sekolah. Disitulah aku ketemu mereka dan aku akan menceritakan keahlian mereka masing-masing, guys. Kalau Laojeng dia matematika, tapi dia lumayan engage di diskusi, dalam tanda kutip kalau kita SMA dulu namanya diskusi tentang sejarah atau politik kan, PKN dan kawan-kawan. Kalau Laberil bisa dibilang all rounder. Tahu mengerti istilah all rounder gitu? Yang kayak sebenarnya bisa semua. Tapi iya, dia bisa Laberil menurutku all rounder, dia bisa semua, bisa masuk di semua lini. Nah, kalau Larustam adalah orang introvert tapi pintar. Tapi dia paling jago juga matematika, dan kayaknya Rustam kamu pernah menang ini ya, Olimpiade T kalau nggak salah ya, sampai tingkat provinsi. Tapi sekarang Laojeng. Halo guys. Merujuk yang di perkenalkan, introducing dari teman saya Ikon di Siti Amanah. Saya spesialisnya saya senang matematika, tapi karena satu dan lain hal saya ambil jurusan kebijakan publik di S1. Terus sekarang lebih memperdalam di bidang akuntansi, khususnya masalah internal control dan internal audit. Kesibukannya baru selesai kuliah. Ini siap lagi mengabdi kepada nusa dan bangsa, masyarakat, bangsa dan negara. Halo. Salah kasih mute kau. Karena saya terlambat, saya kasih kalian bonus. Halo. Yo, halo. 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 Iya, nama saya Rustam. Saat ini sebagai software engineer ya di salah satu perusahaan swasta di Jakarta. Ini kayak interview kan deh. Ya kesibukan paling kerja di, ya untungnya dari rumah sih, masih wifi ya sampai sekarang. Iya sih, itu enak-enaknya anak IT. Iya, kuliahnya juga berhubungan dengan pekerjaan sekarang di teknik informatika. Iya, alhamdulillah S1-nya sama S2-nya udah pernah sidang, cuma belum lulus. Selamat malam guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beril. Ahmad Beril Ludiarta. Jadi sekarang kesibukannya sekarang jadi paten substantif head di salah satu firma kekayaan intelektual di Jakarta. Jadi saya memang 4 tahunan terakhir ini berkecimpung di dunia kekayaan intelektual, mengurusi hal-hal yang berkenaan dengan paten, dengan hak cipta, dengan merek, dengan desain industri dan sebagainya. Apa lagi, Tom? I don't know. Waktu SMA. Sebenarnya Sebenarnya kalau dibilang all rounded sama ibu Ikon ya. Jadi sebenarnya bukan nggak tahu ya all rounded atau gimana, cuman saya itu orangnya selalu mengusahakan yang terbaik gitulah. Jadi kalau misalnya ada part yang misalnya
kan dulu saya pernah ikut lomba khutbah Jumat, lomba Iya, betul-betul. Semua. dari astronomi, jadi seperti utara selatan timur barat, tapi Betul-betul. ya setiap dikasih tanggung jawab kita do the best aja gitu. Alhamdulillah mungkin di kesempatan itu ya Tuhan meridoi akhirnya ya menang atau apa gitu. Tapi ya amin lah kalau all rounded. Tapi itulah, sekarang pun kan sebenarnya bidang kekayaan intelektual ini agak jauh ya dari apa namanya ya. Setelah ada tawaran-tawaran kayak di bidang pertambangan dan sesuai background misalnya, akhirnya terjebak, tersesat di jalan yang benar di bidang kekayaan intelektual ini, akhirnya seperti itu. Mau tidak mau akhirnya belajar mencintainya, kemudian memahami segala aspeknya, akhirnya sekarang ya sudah mulai nyaman di bidang ini dan insya Allah akan berkarir di sini ya, meskipun oh ya, saya Asik. selain saya sebagai patin substantif head tadi mengurusi di bidang kekayaan intelektual, sekarang juga saya aktif sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara. Tadi kayaknya saya belum ceritakan apa yang saya lakukan ya guys. Saya sekarang masih mahasiswa ya dibandingkan yang lain-lain si Rustam. Tapi saya juga orang yang belok dari jurusan kuliah 1, latar belakang saya pendidikan, makanya punya concern sangat sangat peduli terhadap pendidikan, utamanya daerah Sulawesi Tenggara. Tapi saya sekarang mengambil S2 di bagian psikologi industri dan organisasi. Ya concernnya masalah sumber daya manusia lah. Jadi memang punya punya ketertarikan yang tinggi juga tentang pengembangan sumber daya manusia, tapi konteksnya di corporate. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan suatu saat nanti punya kesempatan untuk konteksnya lebih besar begitu. Apakah di kementerian dan bla bla bla, semoga who knows gitu. Itu salah satu cita-cita saya sih, bisa terlibat dalam pembuatan kebijakan publik tentang pengembangan sumber daya manusia. Anyway, nah itu tadi perkenalan singkat tentang semua orang ini. Nah, bisa ada pertanyaan pertama sih. Kita baru saja melantik presiden baru Indonesia, Pak Prabowo dan wakilnya Gibran. Nah, kalau saya mau tanya satu-satu sih, kalau dari Lao Jeng sebagai seorang ASN, apa sih harapanmu untuk presiden yang baru? Kalau kita sebagai aparatur sipil negara, yang perlu diperhatikan, yang pertama penegakan hukum, yang kedua aturan dan distribusi kekuasaan harus aturan dan distribusi kekuasaan harus benar-benar ini jangan tidak ketat gitu, jadi harus tegas gitu, nggak bikin double standar. Jadi yang satu diperlakukan A, yang satu diperlakukan B, jadi harus selaras gitu. Paling itu saja dari kita. Jadi semoga kebijakannya tidak double standar. Karena kalau double standar, kita nanti bingung sebagai pelaksana di bawah. Ada Pak Hayan. Jadi kan harapannya tadi double standard. Berarti apakah ini adalah seperti ada sedikit evaluasi bahwa 10 tahun belakangan sepertinya kita banyak double standard nih, atau misalnya mungkin baru terjadi 2-3 tahun belakangan. Dia hati-hati takut salah ngomong. Pemerintahan sebelumnya ya ada double standard atau tidak, itu bisa dilihat dari contoh-contoh yang terjadi saja. Bagaimana satu diperlakukan lain. Jadi evaluasi ini aja ya, subjektif aja, tergantung orang-orangnya gimana ya. Iya. Itu yang karena di daerah juga kalau ada tumpang tindih aturan, itu nanti kita juga bingung kita mau ikut yang mana. Kalau kita ikut satu, yang satunya nggak mengizinkan. Kalau kita ikut yang satunya nggak mengizinkan. Jadi kita nggak lakukan, itu lebih parah lagi. Jadi jangan sampai ada double standard itu yang harus lebih diperhatikan. Oke. Nah, saya mau tanya kalau Larusam sih, kamu ada ekspektasi nggak sama presiden baru atau ya udahlah? Ekspektasi paling bisa melanjutkan apa yang udah dicapai Jokowi ya. Ya kalau menurut saya sih Jokowi presiden terbaik Indonesia. Ya dari yang pertama sampai yang ke-6 sampai yang ke-7 Jokowi mungkin apa yang dilakukan sangat mempercepat Indonesia untuk bisa berada di level selanjutnya gitu ya. Ya harapannya sih Prabowo bisa melanjutkan apa yang sudah dicapai Pak Jokowi. Jokowi lovers.
di akhir masa jabatannya ada Blunder. hal negatif Ada gitu ya. kontroversi. Iya, kontroversi yang mungkin buat sebagian besar, bukan sebagian besar kali ya, sebagian pendukung dia juga kecewa gitu di atas keputusan, ya beberapa keputusan terakhir lah. Oke. Next Beryl. Saya terakhir deh. Oke, jadi kalau saya kebetulan hari ini saya sebagai warga negara Indonesia juga ikut meramaikan pelantikan lah. Saya tadi di Sarinah tadi Oh, I see. ikut pesta rakyat ya. Jadi tapi tidak di luar ya. Saya tidak sefans itu sama Prabowo ya. Jadi saya di Sarinah aja makan ngopi tapi ikut euforianya lah. Saya juga tadi memperhatikan pidato pertama Prabowo. Nah, itu yang saya lupa sih, Ya, saya belum nonton. pidato pertama Prabowo setelah pelantikan. Jadi sebenarnya isinya sebagai pidato pertama keren sih. Isinya banyak hal yang kemudian hampir semua aspek yang yang krusial untuk kehidupan berbangsa dan bernegara itu dibahas lah gitu. Bagaimana dia fokusnya soal kemiskinan, kemudian soal teknologi masa depan, soal pekerjaan. Jadi kalau terkait harapan, saya tuh ini saya disclaimer dulu, saya jujur sebenarnya tidak pernah membenci orang secara personal ya. Betul. Jadi yang dibenci itu adalah kebijakannya sebenarnya. Kebijakan dan gagasan. Sama waktu Pilpres itu kan saya pendukung Anies Baswedan, cuman waktu Pilpres itu sebenarnya agak bersyukur karena kan ada 3 putra terbaik bangsa kan, ada Prabowo kita udah tahu lah, nggak usah diraguin lah ininya backgroundnya gitu kan. Anies Baswedan Ganjar Pranowo juga secara ini oke lah gitu. Tapi ya ada beberapa yang tadilah mungkin dalam tanda kutip blunder yang dilakukan itu sehingga akhirnya merubah apa yang ada di kepala kita tentunya. Untuk sebagian orang ya, tidak secara umum. Tapi harapannya mungkin sekarang ini yang ini aja, yang dekat-dekat aja itu lapangan kerja tentu ya. Lapangan kerja ini sekarang kita ini kan digembar-gemborkan bonus demografi, tapi ternyata bisa-bisa aja bukan jadi bonus, ini jadi zong demografi kan. Jadi karena lapangan kerja tidak ini, terus keran impor dibuka dengan leluasa, bagaimana misalnya sektor-sektor UMKM jatuh bagai daun berguguran. Jadi soal lapangan kerja, kemudian yang paling penting pendidikan sih ya. Yang paling penting sebenarnya, yang paling atas itu top tier-nya pendidikan, karena saya itu orang yang percaya bahwa ya kekayaan bangsa itu sebenarnya kepala-kepala orangnya, bukan basic everything itu dari pendidikan. Apa yang terkandung di bumi kita, alhamdulillah kita negara kaya kan, tapi sebenarnya kekayaan itu orangnya. Terus kebijakan paling penting juga ya, yang disampaikan Ayan tadi ya, kebijakan itu kan banyak hal, tapi kebijakan yang pro rakyat lah yang kita harapkan ya, yang seperti sampaikan Rustam juga ya, Jokowi kan ada beberapa part juga yang bagus banget kan, tapi di beberapa bagian juga masih perlu banyak evaluasi gitu. Betul. Saya kira saya panjang ini. Nah, kalau saya pribadi ya, kalau kalian kan harapan-harapan sudah dijelaskan ya dari segi ASN, di mana dan lain-lain. Kalau saya lebih mau menyampaikan tentang kecemasan saya khususnya produk dari hasil pemerintahan yang terjadi 10 tahun terakhir sebenarnya. Saya sangat setuju, saya sangat cemas sekali terhadap pendidikan sebenarnya, pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia, karena menurutku itu adalah basic dari segala apa yang akan terjadi di lini faktor yang lain, karena dasarnya dari situ. Kan kalau saya pribadi, saya sangat bisa dibilang sudah tahap benci dengan pelaksanaan kurikulum, eksekusi kurikulum, dan juga masalah pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di daerah terpencil, daerah 3T. Tapi jadinya itu akan menjadi harapan baru gitu. Semoga administrasinya Prabowo, saya mau sampaikan sekali lagi, saya pendukung juga Anies pada saat pemilihan presiden, tapi bukan berarti membenci 2 kandidat yang lainnya. Saya mendukung gagasan yang disampaikan, dan bagaimana saya rasa gagasan itu sevisi dengan apa yang ada di diriku sendiri begitu. Bukan karena orangnya, tapi karena gagasannya menurutku sevisi. Nah, kembali ke hal yang itu, saya sebenarnya ada sedikit satu pertanyaan yang bukan Kalian masih ingat waktu kita SMA tentang pemilihan OSIS pemilihan OSIS setelah Beryl mencalonkan diri jadi ketua OSIS kan? Nah, ini
Oh, saya dan Ojeng dong. Oh iya benar-benar. Saya. Ini saya satu pertanyaan yang menurutnya kalian, POV-nya kalian sebagai orang dewasa saat ini ya, pada saat itu kan masih SMA. Menurut kalian, apakah benar isu kalau sebenarnya orang pintar itu tidak cocok untuk memimpin? Rustam dulu deh, Rustam dulu kali ini. Rustam, menurutmu bagaimana? Orang pintar itu tidak cocok memimpin? Tidak juga mungkin sebenarnya, mungkin kalau case-nya ketika pemilihan OSIS dulu, nggak tahu ya, mungkin secara timnya lebih bisa mendorong konstituennya ya untuk memilih yang lain begitu. Dibanding mereka Lojeng sama Laberil dan Laojeng. Laberil dulu deh sebagai yang mencalonkan diri waktu itu. Kalau dengan pertanyaan Ikon tadi, ya saya tentu tidak sependapat kan. Karena sebagai orang yang beragama, gitu kan, salah satu pemimpin itu di agama kita itu diajarin harus topan, harus cerdas ya. Cerdas, betul. Mana mungkin itu dia dikeluarkan dari aspek kepemimpinan, itu kan nggak masuk akal kan, Betul. jadinya. Jadi saya kira semua negara di dunia ini mengharapkan pemimpin yang cerdas lah. Dan negara-negara yang dipimpin oleh pemimpin yang cerdas, secara statistik pasti jauh lebih maju. Betul sekali. Kita lihat bagaimana Singapura lah. Tetangga kita aja, jangan jauh-jauh. Singapura, bagaimana Singapura kemudian bisa akhirnya menjadi negara, sebenarnya dia itu negara semi adikuasa kan. Dia itu negara kecil, tidak seadikuasa misalnya Rusia, Cina, dan Amerika, tapi powernya, kalau dicabut 50% investasinya di Indonesia, Indonesia goyang ekonominya kan. Dia sebenarnya kayak mini-mini adikuasa aja, saking banyaknya duitnya kan. Bagaimana dia memilih Perdana Menteri, bagaimana dia memastikan orang cerdas ada di posisi-posisi strategis. Itu sebenarnya hal yang sangat mudah kita bantal menurut saya. Jadi ya terkait dengan yang terjadi waktu pemilihan ketua OSIS itu ya itu kan biasa aja dinamika kan. Nah, tidak ada black campaign gitu kan, ada black campaign yang kemudian menyatakan bahwa seolah-olah pokoknya kalimat tepatnya saya lupa gimana, tapi poinnya kayak gini, pokoknya kayak Beril itu tidak sudi kalau misalnya nanti berpasangan dengan anak IPS karena anak IPS dalam tanda kutip nakal, banyak. Okay. Jadi sampai ada gosip kayak gitu untuk pemilihan ketua OSIS yang entah APBN-nya berapa triliun. Jadi mungkin kita saat itu yang penting kayak bilang Rustam tadi kan, gimana kita mengumpulkan anak lorong sebanyak-banyaknya, gimana kita ini dan itu kan. Jadi ya wajar lah gitu kan. Namanya demokrasi kan, siapa yang banyak suara, siapa yang menang, jadi biasa aja. Saya sependapat sama Ladat. Jadi menurut saya orang pintar itu bukan nggak bisa jadi pemimpin, tapi harusnya memang yang jadi pemimpin itu yang pintar seperti idealnya. Karena kalau tidak seperti itu berarti ada yang salah di prosedurnya. Gitu. Betul. Kalau orang pintar tidak jadi pemimpin berarti prosedurnya yang salah. Jadi yang diperbaiki ya prosedurnya, bukan kita ganti tipe pemimpin seperti itu. Terus waktu zaman pemilihan ketua OSIS itu kayaknya salah satu kayaknya yang kurang menjadi perhatian kita kayaknya itu ya, mengumpulkan massa ya. Kalian dulu kurang care tentang itu. Iya, karena padahal sejatinya kalau pemilihan umum secara langsung itu kan dia tergantung sama itu ya, presentasi pemilih. Jadi itu aja sih kesalahan kita. Tapi kalau waktu itu diperbaiki prosedurnya, kita adakan audiensi, open discussion, ya, betul. Iya, diskusinya lebih banyak, jadi kita bisa atau dimintakan rencana kerja, jangan langsung mintakan debat rencana kerja. Itu kayaknya itu lebih menarik gitu, jadi lebih gampang tarik audiens gitu. Nah, kalau kita salah di situ, kalau kita sudah salah dasar di situ ya, misalkan kalau kita perbaiki prosedurnya dari situ, mungkin pola pikirnya orang-orang juga pada saat mereka masuk usia kedewasaan juga itu berbeda. Misalkan pada saat SMA
tahu bahwa pentingnya diskusi politik, tahu bahwa pentingnya bagaimana adu gagasan, tahu pentingnya bagaimana debat terbuka dan menjaring audiens secara benar gitu. Karena saya rasa sekali pada saat pemilihan OSISnya kalian pada saat itu black campaign itu terjadi. Makanya saya bilang kenapa saya bawa isu tentang orang pintar itu tidak bisa memimpin dan organisasi. Itu black campaign terjadi pada saat kalian, bahwa orang pintar itu tidak bisa memimpin organisasi pada saat itu. Padahal itu sebenarnya menurutku waktu itu tuh hanya inferiority kompleksnya mereka, bahwa mereka tuh tidak sanggup adu gagasan dengan kalian. Makanya kenapa begitulah yang terjadi. Mumpung kita lagi bahas masa SMA nih, saya sebenarnya ada satu pertanyaan, tapi saya tidak yakin apakah kalian berani untuk memberikan komentar untuk teman-teman kita. Teman-teman kita, saya sangat menjamin akan memberikan jawaban. Tenang. Teman-teman kita yang sudah terpilih menjadi wakil rakyat. Dan saya sebenarnya sangat bukan lucu ya, saya sebenarnya sangat speechless dengan betapa itu dianggap sebagai kebanggaan gitu. Kok sebangga itu mengumumkan ke publik bahwa itu adalah hal yang membanggakan, padahal kita tahu prosesnya apa yang terjadi begitu, sehingga dia bisa naik. Menurut kalian bagaimana? Ikon ini, jadi saya komen pertama ini supaya tertrigger ini Rustam dan Hai. Kalau mereka ini kan safe aja kan. Main kalau aman. saya di langsung hajar aja. Jadi apa ya? Pertama ya terkait itu. Jadi ada beberapa disclaimer dulu ya, kita ini kan tidak ada manusia yang ideal ya, apa Betul. kita ini kan semua jauh dari ideal kan. Exactly. Tapi saya itu selalu patokan saya itu yang paling ideal gitu. Jadi pertama saya itu percaya ada beberapa prinsip lah dalam kepemimpinan ya. Yang pertama itu saya percaya segala sesuatu harus dikasih ahlinya gitu. Kalau dia tidak ahli, tunggu kehancurannya. Itu aja. Saya itu satu. Jadi yang kedua, tadi itu syarat-syarat pemimpin kan. Syarat-syarat pemimpin itu kan meskipun itu ajaran agama, tapi kalau kita logika kan jelas. Dan mungkin sama aja misalnya di beberapa buku lain meskipun yang ditulis misalnya di luar agama kita kan. Yang sidik, amanah, fatona, dan tablik itu kan. Dia harus benar, apa yang perkataannya, perlakuan itu harus benar dia. Gitu kan. Jadi kemudian dia amanah. Kalau dia dikasih kepercayaan, dia jangan berkhianat. Kalau misalnya, terus dia fatana harus pintar, otaknya harus berisi. Gimana dia bisa mimpin kalau otaknya nggak ada isinya? Terakhir, tablik. Bagaimana dia harus punya kemampuan retorika, harus bisa ngobrol, harus bisa mengatur crowd. Itu syarat yang sepertinya bare minimum lah. Itu kalau mau jadi pemimpin harus ada minimal berapa persen kemampuan di part-part itu kan. Dan terkait ya itulah kan, itu kan namanya demokrasi itu kan suara seorang profesor sama dengan suara seorang buta huruf kan. Jadi sama-sama dihitung satu tanpa mengecilkan yang sudah terpilih ya, itu jadi mungkin ya time flies people change ya, tapi ya you know lah gitu kan, kita kan sebenarnya bisa lah kita ukur kali ini sebenarnya gitu kan. Jadi kalau kita lihat pasti hati kecil kita udah bisa ngikir kalau punya berubah sejauh apa sih perubahan. Iya, maksudnya kayak tarik nafas saja. Tapi saya yang kita bisa simpan adalah tinggal harapan sih. Jadi saya mau tanya ke Rustam, harapanmu untuk mereka yang jadi anggota DPR yang kamu mungkin beberapa dari mereka sudah pernah interaksi, sudah pernah diskusi, dan mungkin bisa jadi tahu kapasitas intelektualnya mereka. Kalau kamu harapannya bagaimana? Kalau untuk secara prosesnya kurang tahu ya, proses yang terjadi seperti apa di sana. Mungkin sih harapannya ya karena mereka sudah terpilih, ya harapannya sih mereka bisa membawa aspirasi orang-orang yang memilih mereka begitu ya. Ustaz, jangan terlalu template lah. Kalau begitu dari ASN. Kalau ASN menurutmu what is? Ini dong yang kalau ke gitu. Kalau Laojeng saat pertanyaan lebih spesifik, apa yang tersisa untuk dia yang dia bisa lakukan? Bukan dia, mereka yang bisa mereka lakukan. Tapi tunggu, saya dulu. Oke, silakan. Silakan. Saat itu mungkin karena ya kita pemilihan presiden juga kayak begini, jadi agak susah untuk berharap banyak di pemilihan di daerah atau bagaimana begitu ya. Ya jadi mungkin kita masih jauh ya untuk mencapai demokrasi yang ideal kayak di negara-negara maju. Ya tapi harapannya sih pasti akan selalu ada
Jadi ya semoga walaupun cara-cara yang dicapai itu nggak sesuai kemauan dari kita, tapi ya semoga bisa amanah yang didapat itu bisa dikerjakan dengan baik begitu. Asik. Karena konteksnya ini kan dalam konteks politik kan, kalau politik secara sederhana diartikan sebagai siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana. Jadi kalau yang tersisa yang kita bisa harapkan dari mereka yang dalam tanda kutip ya masih ada yang lebih baik daripada mereka, seperti itu kan? Iya, betul. Kalau saya harapannya kan setiap orang itu dia punya bawa visi misinya gitu. Dia bawa janji-janjinya gitu. No, before that, do you think mereka punya visi misi? Atau memang karena mereka lagi nggak ada pekerjaan? Kan sedikit banyak pasti mereka punya janji yang mereka ucapkan gitu di daerah konstituen gitu. Ya harapannya gitu, harapannya janji mereka itu banyak gitu. Janji mereka banyak sehingga kita yang pemilih di konstituen itu enak naginya gitu. Kalau sedikit janjinya kan, kalau sudah selesai kan, ya siapa mau janjinya cuma A gitu. Ya, apa yang mau ditagih? Sudah lakukan selesai. Jadi kalau banyak janjinya, enak kita tagih gitu, enak kita minta pertanggungjawabannya, walaupun tidak dilakukan. Jadi walaupun mereka tidak lakukan, jadi sedikit banyak itu bisa mengganggu tidur mereka gitu. Ya sedikit lah gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kan kalau dari segi ini ya, kan teman-teman kita kan terpilih di DPRD kan, DPRD kabupaten. Jadi mereka itu mitra yang baik sebagai mitra pemerintah daerah. Jadi pasti pasti itu mereka nggak bodoh-bodoh amat lah gitu. Karena didampingi sama ada pasti yang didampingi sama tim teknisnya, walaupun tim teknisnya nggak tahu juga temannya yang hampir sama atau dia bisa ajak teman yang lebih jago daripada dia gitu. Jadi kalaupun jadi mereka itu bisa saling mengingatkan gitu. Jadi kalau kan sama-sama kan, kalau ada yang satu lupa kan ada satu yang mengingatkan gitu tim teknisnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, walaupun tidak berharap banyak atau berharap besar, tapi teman-teman kita ini walaupun dalam artian ya kemampuannya rata-rata lah, jadi tapi saya berpendapat bahwa iya, saya rata-rata atau ke bawah gitu, atau ke atas. Diplomasi dulu. Rata-rata ke atas, rata-rata ke bawah. Rata-rata ke atas, rata-rata ke bawah. Iya, aman sekali sih. Jadi pada intinya saya walaupun tidak banyak, tapi ada yang kita harapkan dari teman-teman ini. Paling tidak mereka itu punya kontrol gitu, dan tidak merugikan rakyat, dalam artian tidak korupsi, tidak. Kalau pendapat saya, kalau memang nggak bisa buat hal baik, jangan buat hal buruk gitu. Jadi harapan saya cuma dua, kalau nggak bisa buat hal baik, ya jangan buat hal buruk gitu. Jangan merugikan, kalau nggak bisa menjadi memberikan manfaat. Jangan bikin jangan membuat kerugian. Betul, super sekali. Nah, saya terinspirasi dari kata-katanya Laojeng sih, tentang memang penting itu janji, karena itu yang mau kita tagih nantinya kan. Cuman saya sumpah ya, saya belum menemukan janji-janji itu. Makanya saya bilang, apakah mereka bahkan punya visi dan misi, apa yang mereka lakukan sebelum mereka mau mencalonkan diri atau setelah, atau gimana gitu. Dan itu jadi PR saya, mungkin saya harus coba riset setelah ini, mungkin jadi bahasan kita selanjutnya. Saya akan coba riset sebenarnya apakah mereka pernah menyampaikan janji atau visi atau misi gitu sebelum mencalonkan diri. Dan sayangnya mereka terpilih. Nah,
Anyway, kalau seandainya kalian diberi kesempatan dan sumber daya dalam tanda kutip uang untuk menjadi let's say DPR atau mungkin bupati, apakah kalian akan ambil kesempatan itu? Coba saya mulai dari Lojeng deh kali ini. Oh, kalau saya ada kesempatan, saya maju. Oke. Karena pandangan saya seperti ini. Yang kalau ada kesempatan kan dan kemampuan. Ojeng ini DPR ya Ojeng ya? Iya, DPR. DPR kan itu pertanyaannya. Iya, masa boleh whatever, bupati, DPR. Oh, eksekutif oke, legislatif oke. Iya, boleh Oke. eksekutif, boleh legislatif. Dari segi eksekutif dulu ya. Dari segi eksekutif yang pertama, saya harus ambil karena kita pasti sebagai putra daerah pasti punya ini kekhawatiran dan concern tersendiri terhadap daerah masing-masing kan. Kita misalnya kalau saya pergi daerah, saya akan evaluasi karena saya punya visi sendiri, yaitu evaluasi program pencapaian dan status daerah itu. Ambil contoh apa? Muna bukan misal Muna bukan lagi masuk daerah tertinggal, tapi secara statistik itu nggak bisa memenuhi syarat-syarat itu. Betul sekali. Betul sekali. Syarat-syarat untuk bukan disebut daerah tertinggal seperti itu. Jadi kan rugi karena terlalu cepat mengubah status gitu. Kalau kita jadi daerah tertinggal, jadi kita bisa banyak kemudahan dan ada perhatian khusus. Misalnya ada kita dapat tambahan dana alokasi khusus gitu. Saya potong dulu sebelum kita lanjut. Berarti dalam tanda kutip kita ini pada saat administrasi sebelumnya kita terlalu sosok mau keluar dari daerah tertinggal yang akhirnya sebenarnya jadi bumerang untuk diri kita sendiri. Iya, seperti itu karena itu karena perubahan status itu dijadikan sebagai achievement pencapaian dari pemimpin sebelumnya kan. Padahal itu sebenarnya kalau dalam jangka panjang itu bisa jadi ini, kalau kita tidak siap itu bisa jadi kerugian besar. Nah itu yang harus itu kalau saya terpilih, saya akan evaluasi itu. Jadi harus jadi secara statistik kita memang harus layak gitu, berubah status. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita udah ubah status, jadi kita punya basis data untuk pembangunan, pemerintahan dan pemberdayaan. Jadi kita bisa let's say kita bisa bikin satu fokus pembangunan daerah. Misalnya sekarang kan misalnya kalau kita lihat Sulawesi Tenggara sekarang nggak kekurangan pangan gitu. Jadi kalau kita nggak kekurangan pangan, kita bisa fokus ke situ. Berarti itu kelebihan kita gitu. Karena kita nggak kekurangan pangan. Jadi kita harus fokus bikin lumbung pangan gitu. Kita harus fokus bikin, misalnya suarakan, misalnya masyarakat pilih mau bercocok tanam apa, atau masyarakat mau berternak apa gitu. Itu harus menjadi fokus pembangunan gitu. Karena itu kelebihan kita yang tidak dimiliki yang mungkin sebagian dimiliki tapi jarang dimiliki daerah lain gitu. Terus yang ketiga pemanfaatan teknologi. Oh itu saya senang sekali tuh. Kalau ini PR besar sih. Kalau Muna bisa memanfaatkan teknologi di segala layanan pemerintahan, baik dari layanan kelurahan, baik dari layanan layanan publik lah intinya ya. Iya, pelayanan publik. Apalagi di bidang penyediaan data, itu saya senang sekali. Karena ini sedikit keluh saya, waktu saya riset tentang Muna itu bukan main susahnya ambil data. Ada baiknya kalau data di Muna itu lengkap gitu. Jadi teman-teman kita, teman-teman mahasiswa yang lagi riset kan, mereka itu kalau riset Kabupaten Muna itu enak sekali ngolah datanya. Jadi hasilnya itu bisa kita pakai gitu, bisa kita kembangkan. Jadi kalau saya terpilih, kalau saya ada kesempatan ya, saya bukan buat salah satu bidang khusus yang misalnya di bidang penelitian dan pengembangan kan ada badan penelitian pengembangan kabupaten di pengembangan daerah di Kabupaten Muna
itu saya bikin satu bidang khusus untuk masalah itu, riset mahasiswa Kabupaten Muna. Iya, jadi supaya data mereka riset ini, jadi kita bisa lihat kekurangan kita secara objektif berdasarkan data yang jelas gitu. Jadi kita bisa susun rencana dan perbaiki rencana seperti itu. Anyway, bahas tentang itu, sebenarnya ada salah satu calon gubernur, saya nonton debat, dia mau bikin science center begitu. Meskipun saya bukan salah satu kandidat favoritku, tapi dia mau bikin science center. Siapa? ASR bukan yang ngomong kayak gitu? Bukan. Itu yang ngomong itu sebenarnya justru Tina Nur Alam dan Iksan. Mereka mau bikin science center. Bentar, anyway, saya saja ini lupa siapa ya calonnya. Siapa saja? Nomor satu, tapi kalian jawab dulu singkat deh. Kalian mengambil kesempatan itu atau tidak? Ojeng sudah cukup panjang, sekarang saya ajukan ke Larustam. Saya singkat, Larustam pasti singkat, nggak usah di briefing dia. Apa pertanyaannya? Saya hantam kok lama-lama ini. Kalau kau dikasih kesempatan dan sumber daya untuk maju gitu, jadi legislatif atau eksekutif, kamu mau ambil enggak? Tidak dia. Tidak. Iya. Karena apa? Mungkin tergantung sama orangnya juga. Passion. Tidak iya. Passionnya. Tidak semua orang cocok di situ. Betul. Jadi, itu yang harus disadari. Sebenarnya itu poinnya, itu yang harus disadari, bahwa tidak semua orang cocok di situ. Iya. Thank you, Rustam. Beril. Wah, kalau saya pasti saya tidak akan mengambil yang legislatif. Karena demokrasi kita itu kan apa kata ketua partai kan, kata ketua DPC. Iya. Jadi saya tidak mau diatur, ngapain saya terpilih kalau cuma mau makan duit aja, ini saya kerja aja yang lain kan. Betul. Jadi kalau saya ada kesempatan, misal kan DPR itu legislatif kan buat aturan. Saya misalnya merancang aturan sekeren ojek, kalau pas voting kalah ngapain kan? Nggak bakal jadi aturan, nggak bakal jadi perda. Makanya saya kalau dikasih kesempatan saya mau, tapi eksekutif. Eksekutif juga lewat partai gitu kan. Tapi tentu tadi karena ini ada ada terms and condition-nya kan, saya punya duit nanti kan. Betul. Kalau saya punya duit itu kan, paling penting. berarti pentingnya. Jadi saya itu mau kalau semua kebijakan yang saya bikin itu hasil dari kepala saya dengan saya konsultasi dengan orang-orang pintar yang lain gitu. Iya, exactly. Saya mau kayak gitu. Tapi kalau misalnya saya menjadi eksekutif tapi saya harus patuh pada bisikan-bisikan dari segala arah, saya lebih milih ini aja lah. Lebih milih bekerja sebagai swasta, berkontribusi pada negara dan membayar pajak. Ya, gitu. sama sih, saya juga orang yang bukan nurut. Jadi saya tidak mau jadi pemimpin, covernya aja pemimpin, tapi kebijakan saya ini sama orang lain kan. Jadi tentu saya singkatnya saya mau di bidang eksekutif, yang kemudian eksekutif itu memberi saya kebebasan untuk kemudian merancang apa yang akan saya akan berikan kepada daerah yang saya pimpin gitu. Kalau terms and condition-nya itu bisa dipenuhi, maju. Karena itulah pemimpin itu kan dia salah satu orang yang cepat masuk surga kan, pemimpin yang adil kan. Jadi ya memang karena satu kakinya di surga, satu kakinya di neraka. Betul. Gitu. Hanya dua opsi ya, surga atau neraka. Hanya dua opsi, makanya kalau ada kesempatan saya termasuk yang mau, karena kan pahalanya banyak banget kan. Jadi dengan uang mungkin kita bisa kasih makan orang 5 hari atau 1 minggu atau 1 bulan gitu, atau kasih kuliah 2 orang. Tapi dengan kebijakan kita bisa kasih makan semua orang. Exactly. Nah, saya juga sih, tapi saya kebalikannya, saya mungkin tidak ada keinginan untuk menjadi eksekutif sih. Saya tertarik di bagian legislatif karena mungkin saya merasa saya senang untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan. Makanya saya cita-cita suatu saat nanti mungkin kalau sudah selesai S2 kembali, saya harap bisa dilibatkan dalam pembuatan kebijakan, baik itu di daerah atau itu di nasional, hopefully. Tentu saja di keahlianku ya di bidang pengembangan sumber daya manusia. Nah, terakhir sebelum kita tutup, saya mau tutup dulu sih karena selanjutnya saya mau fokus tentang ini sih. Saya sebenarnya hari ini mau fokus tentang anggota DPR dari teman-teman kita sih. Hanya kita sudah terlalu jauh membahas kemana-mana. Tapi ya, saya terakhir deh, satu pesan kalau mereka lihat ini video kita, satu pesan yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman, kerabat atau kenalan kita yang saat ini sudah terpilih menjadi anggota DPR yang akan terlibat dalam pembuatan kebijakan untuk kemajuan Kabupaten Muna ke depannya. Tapi saya mau mulai dari saya dulu sih. Saya sangat terbuka wawasannya ya dari Ojeng, dari Beril, dari Rustam, dari diskusi kita. Saya tidak tahu kalau kalian sudah sepintar ini sekarang ternyata.
sudah lama kita tidak berbicara hal serius ya. Jadi saya tidak tahu kalau kalian sudah sepintar ini ternyata. Jadi saya sudah terbuka ya. Maksudnya mungkin ini momen untuk kalian membuktikan. Harapanku untuk kalian ini mungkin untuk momen membuktikan bahwa kita salah gitu. Bahwa apa point of view-nya kita tentang kalian itu salah. Yang kedua, saya belum pernah melihat visi dan misi kalian, atau apakah saya yang kurang teredukasi tentang itu menjadi PR saya juga. Namun saya harap kalian punya visi dan misi apa yang ingin kalian laksanakan ketika kalian terpilih. Dan yang ketiga, jangan salah pilih anggota kalian, dalam tanda kutip apa sih istilahnya, pekerja teknis. Iya, tim teknisnya kalian suatu saat nanti bekerja. Tolong hentikan budaya di Muna yang kayak ini kenalan atau kerabat, tolong hentikan, tapi pilihlah dan tempatkan orang sesuai dengan kalian. Kalau misalkan kalian merasa kalian sangat kurang di bidang itu, kalian punya orang yang bisa bekerja dengan kalian untuk bisa membantu kalian untuk lebih profesional lagi. Dari saya mungkin itu. Kalau Beryl? Kalau saya harapannya gitu kan, jadi yang legislatif ini kan mayoritas akan berkecimpung di dunia pengambilan kebijakan kan. Jadi apa, pembuatan undang-undang lah, perda bukan undang-undang, perda lah secara ini, dan mengawasi pemerintah gitu kan. Jadi mengingat budaya kita kan di belakangan ini, apa namanya ya, koalisinya itu kadang besar itu ininya, eksekutifnya, akhirnya check and balance-nya jadi kurang. Betul. Jadi eksekutif bikin apa, DPR setuju, DPR bikin apa, ini setuju. Jadi harapannya teman-teman ini, kalau misalnya, jadi tanya hatinya. Kalau dirasa ini benar-benar tidak masyarakat oriented, riuh lah di situ. Karena riuh itu saya kira tidak butuh banyak skill. Jadi yang penting riuh ngomong ini kurang itu. Kalau kita kayak gini bakal kayak gitu. Jadi tanya hati kecil itu tidak pernah bohong pastinya ya. Hati kecil itu ada kejujuran di sana kan. Saya yakin lah. Segimanapun setiap orang ada kejujuran itu pasti ada di hatinya. Dengar kata hati itu dan kemudian bersuaralah sesuai kata hati itu gitu. Jadi riuh di sana, panggil teman-teman yang lain untuk riuh, karena saya lihat ini yang terpilih lumayan riuh sebelumnya ya. Suka berkumpul, suka ini, silakan kumpulkan mereka yang suka riuh itu, riuhlah di jalan yang benar. Itu kayaknya harapan yang paling logis saat ini. Betul. Next Ojeng. Harapanmu? Harapan kan sudah. Nah, satu pesan, sorry, bukan harapan, pesan untuk mereka. Harapan nih, pesan. Pesan ya. Karena saya pernah terlibat gitu di bidang pembuatan kebijakan, baik waktu pembuatan undang-undang pemilu, saya ikut selama di 3 bulan di DPR, terus waktu pembuatan perda, saya pernah buat perda untuk kabupaten di daerah Papua waktu kuliah gitu, karena salah satu proyek dari dosen. Kalau saya lihatnya teman-teman harus kritis gitu, harus kritis tentang perda ini untuk siapa, terus bagaimana cara kerjanya, terus bagaimana cara kita evaluasi gitu. Itu harus kritis minimal di 3 hal itu, dan mungkin masih banyak lainnya gitu. Tapi ya harus 3 itu, untuk siapa, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana kita evaluasi. Terus paling tidak kalau dalam pembuatan kebijakan itu kan yang pertama harus aman gitu. Kebijakan itu harus aman, terus harus berkelanjutan, terus yang ketiga itu minimal dia bermanfaat gitu. Jadi pastikan teman-teman kritis gitu, 3 hal itu, untuk siapa, bagaimana cara kerjanya, bagaimana kita evaluasi. Karena kalau kita kecolongan di 3 hal itu sumber-sumber KKN gitu. Itu sumber-sumber KKN, dan hati-hati jangan sampai dimanfaatkan di 3 hal itu, karena kalau teman-teman kita ya yang terpilih di DPR tidak kritis di 3 hal itu, nanti bisa jadi dimanfaatkan gitu. Dimanfaatkan untuk kepentingan orang lain gitu. Jadi hati-hati. Minimal kalau mau ada kepentingan di situ, dalam pembuatan kebijakan, minimal kritis di 3 hal itu. Jadi tidak merugikan teman-teman, tidak merugikan konstituen teman-teman, dan satu hal
yang paling ditakutkan politisi kan tidak terpilih kembali gitu. Betul. Jadi saya rasa kalau teman-teman kritis di 3 hal itu, insya Allah pasti masyarakat yang pilih teman-teman akan senang sekali dengan teman-teman gitu. Jadi walaupun kurang walaupun hanya 1 suara gitu, 1 suara teman-teman di dewan, tapi kalau itu viral itu pasti masyarakat senang gitu, seperti itu. Oke. Itu dari saya. Next, Rustam, pesannya untuk teman-teman kita yang sudah terpilih sebagai anggota legislatif. Pesannya paling pertama jangan korupsi. It's hard. It's hard, it's difficult, tapi possible. Possible, oke. Kebijakan mungkin sudah banyak dijelaskan tadi ya sama Ojengnya. Memang susah kalau tidak ada ilmunya, tapi kita orang-orang di sekitarnya berarti ya yang harus bisa membisikkan, yang harus menyimbangi, betul. Membisikkan yang Pembisik-pembisiknya. Betul. Pembisiknya yang harus bisa bantu juga untuk ke arah yang benar begitu. Iya. Pada dasarnya harus sadar diri sih. Kalau kamu sadar diri kamu kurang, carilah orang yang bisa lengkapi. Di timmu itu cari orang yang bisa lengkapi kekuranganmu. Iko saya ada satu tambahan. Harus lupa tadi. Saya sudah kepikiran tapi saya lupa. Jadi ini sebenarnya berkaitan dengan background keilmuan kan. Jadi kan Sulawesi Tenggara sekarang lagi rame-rame tambangnya gitu kan. Dan tambang ini emang butuh batu kapur. Jadi sepertinya Kabupaten Muna itu salah satu daerah dengan penghasil kapur besar ya. Karena kita bisa tahu lah, kita kalau air kita kan kalau mandi ya, kecuali air di Hotel Rosida mungkin sudah disaring ya. Tapi kalau sepertinya kalau air di perkampungan itu masih banyak kapur. Jadi memang kita punya sumber daya kapur ya. Mungkin bisa dielaborasi, bisa riset dulu sih. Ya, penghasilan lah gitu. Itu risky sebenarnya, itu salah satu yang risky ya, karena dia berkaitan dengan situs sejarah dan lain-lain, sangat risky, tapi possible begitu dengan riset yang tepat. Ya, bisa dipertimbangkan lah, karena sumber kapur kayaknya nggak cuma di daerah yang di situ aja ya, di daerah Kota Tua, Kampung Lama, Kampung Lama, bukan cuma di daerah Kampung Lama, kan mungkin di daerah lainnya yang kemudian bisa dieksploitasi tentunya dengan cara yang baik. Studi yang bagus ya, yang terukur, amdal yang riset yang tepat. Ya, itu sepertinya kalau bisa dimanfaatkan, mengetahui daerah kita itu PAD-nya sangat kurang ya, pendapatan daerah sangat kurang, sangat bergantung pada duit dari negara, makanya itu siapa tahu ada celah untuk bisa kita maksimalkan untuk kemakmuran rakyat di sana lah, biar kan itu akan tenaga kerja sudah pasti kan. Buton Tengah sudah mulai investasi itu. Buton Tengah sudah melakukan penambangan batu kapur. Buton Tengah. Dia lebih dulu. Jadi, tapi entah apakah dengan riset yang proper mereka melakukan proses penambangan atau tidak, I have no idea. Tapi mereka sudah mulai melakukan operasional penambangan batu kapur gitu. Itu mungkin bisa disounding kan di pemerintahan Kabupaten Muna sebagai mereka yang terpilih DPR, teman-teman kita ini kan. Mereka kan anak ramean nih, anaknya kayak jadi yang gitu-gitu harusnya masalah dengan mereka. Iya, ya itu saja sih sebenarnya. Saya satu kata kalau mau dibilang, saya sebenarnya agak skeptis, agak sedikit merasa hopeless dengan anggota-anggota legislatif. Ya memang kita selalu hopeless sih dengan seluruh jajaran pemerintahan Indonesia, selalu merasa hopeless. Tapi tetap saja dalam hati kecil ada harapan. Tolong buktikan bahwa saya yang merasa hopeless ini salah begitu. Saya harap bisa dibuktikan bahwa apa yang buktikan bahwa kami salah. Buktikan bahwa apa yang kami pikirkan terhadap kalian itu salah gitu. Semoga bisa menjadi bahan evaluasi kita sama-sama. Hari ini di luar kendaliku, tiba-tiba saya harus ke Depok. Oke, pertemuan selanjutnya kita bahas tentang debat gubernur. Oke, jadi Iko ini jangan lupa bikin disclaimer, kita ini bukan ahli-ahli. Iya, kita bukan ahli, kita hanya orang so tahu. Empat orang so tahu. Iya, namanya juga tula-tula politik kan ya. Iya, tula-tula kita juga cerita. Oke deh, ayo kita semua bye-bye. Sorry tadi. Iya. Bye-bye, itu konten perdana banyak kekurangannya dan semoga ada yang bisa dipelajari dari ini. Bye-bye.